Jadi dalam disrupsi itu kan asal katanya kan disruption ya, artinya memang gangguan ya. Jadi kalau kita ingin berubah, maka kita harus mendapatkan gangguan gitu. Karena kalau tidak diganggu, mengikuti hukum inersia, jadi kita akan selalu diam di tempat gitu. Ketika diberikan gangguan, maka kita akan berakselerasi. Terlatih kreativitasnya, terlatih kemampuan problem solving, begitu ya, critical thinking. Nah, itu adalah elemen-elemen yang memang kita perlukan dalam konteks pembelajaran abad 21. Halo Sobat Ilmiah, kembali lagi di Labim Talks 2025, podcast yang bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tetapi juga akan menambah insight berkaitan dengan dunia perkuliahan, akademik, riset, dan tentunya sangat ilmiah. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan topik yang sangat dekat dengan fenomena mahasiswa dengan tema besar berupa disrupsi akademik dari hipotesis ke impact nyata. Tapi sebelum itu, untuk meningkatkan semangat seperti biasa di Labim UPI itu sendiri selalu ada jargon. Barangkali di sini Bapak boleh ikut jargon dulu siap, gitu. Jargonnya kali ini adalah ketika saya bilang akademik kita, boleh dijawab impact nyata. Okay. Jadi kita coba mulai mungkin bersama teman-teman yang sedang menonton begitu ya. Akademik kita impact nyata. Dan di sini pada Labim Talks kita menghadirkan narasumber yang tentunya sangat luar biasa sekali. Tanpa berlama-lama, mari kita mencoba berkenalan dengan Bapak dosen yang juga merupakan dosen pembimbing UKM Labim UPI. Jadi tentunya kita sangat mengenal gitu ya Bapak. Dan kami percaya sekali gitu bahwa pada pembahasan ini akan ada banyak hal yang membangun tidak hanya anak Labim, barangkali mahasiswa-mahasiswa di luar sana berkaitan dengan aktivitas perkuliahannya. Jadi boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya, nama saya Eka Cahya Prima. Saya kebetulan dosen di Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Prodi Pendidikan IPA. Bidang saya adalah bidang fisika. Saya kurang lebih sudah mengajar di UPI selama 12 tahun terakhir ini. 12 tahun panjang sekali ya Bapak gitu. Kalau boleh tahu untuk latar belakang pendidikan Bapak itu sendiri nih, mulai dari S1 sampai sekarang sudah mau profesor ya Pak? Iya, insya Allah. Saya sendiri S1-nya di bidang pendidikan fisika di Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian melanjutkan di Institut Teknologi Bandung untuk S2 dan S3, dan juga pernah berkesempatan untuk meneliti di beberapa kampus di luar negeri, di Toyohashi University of Technology, pernah ke Nanyang juga, ke beberapa kampus lainnya untuk kolaborasi internasional seperti itu. Luar biasa, dari latar belakangnya kita sudah mengetahui gitu bagaimana Pak Eka ini sangat berkutat dan erat sekali dengan riset. Tapi juga selain dengan riset secara substansi sainsnya itu sendiri apa khususnya di fisika, tapi juga Bapak memiliki dampak dan impact itu di bidang pendidikan itu sendiri, begitu ya Pak. Nah, pada era yang cukup luar biasa ya Pak, perkembangan teknologi lain dan sebagainya, sehingga terjadi yang namanya disrupsi akademik. Nah, dari Bapak sendiri sebetulnya apa makna dari disrupsi akademik ini gitu, dan bagaimana sih bentuk nyata dari disrupsi akademik Pak? Iya, saya sendiri memang di bidang energi terbarukan ya dalam pengembangan risetnya. Jadi dalam disrupsi itu kan asal katanya kan disruption ya, artinya memang gangguan ya. Jadi kalau kita ingin berubah, maka kita harus mendapatkan gangguan gitu. Karena kalau tidak diganggu, mengikuti hukum inersia, jadi kita akan selalu diam di tempat gitu. Ketika diberikan gangguan, maka kita akan berakselerasi ya, mengikuti hukum Newton gitu ceritanya gitu ya. Nah, memang perubahan ini cepat sekali, terutama pasca COVID ya. Terutama di situ kita melihat adanya perkembangan AI yang memang cukup mendunia ya. Jadi saya ingat waktu itu saya punya juga rekan dari Kanada, Dr. Mary Margaret Thomas. Beliau datang ke kami, kemudian beliau katakan seperti ini. Ini ada web yang menarik gitu, AI namanya, ChatGPT gitu ya namanya waktu itu. Oh, kapan itu? Itu seperti apa? Oh, itu bisa menjawab banyak hal sini, itu lebih keren daripada Google gitu ya. Nah, rupanya setahun atau 2 tahun kemudian setelah Ibu itu sampaikan, rupanya begitu masif begitu perkembangannya, sehingga kita
mengalami sedikit kegagapan ya, baik dari level dosen, mahasiswa sampai pun kepada kementerian. Itu perubahan AI yang begitu cepat itu menimbulkan sedikit kegagapan dan kekhawatiran. Kekhawatirannya apakah peran dosen akan berganti gitu ya. Kemudian apakah orisinalitas pekerjaan mahasiswa itu akan tergadaikan. Nah, sehingga pada saat itu tahun 2023 kalau tidak salah itu muncul panduan ya dari kementerian berkaitan dengan panduan penulisan karya ilmiah menggunakan generatif AI seperti itu. Ternyata bukan hanya itu juga, tapi juga kepada hal yang lain, baik dari manajemen ya. Kalau di perguruan tinggi kan ada bagaimana pengolahan pendidikan, pengolahan riset maupun pengabdian, ternyata cukup memberikan pengaruh begitu kepada guru-guru yang memang perkembangan teknologi itu ada dua yang perlu kita sikapi. Satu, itu memang itu memudahkan ya. Jadi memudahkan beberapa pekerjaan yang memang sebelumnya itu agak sulit ya untuk dipecahkan begitu karena sifatnya agak kompleks. Misalnya bagaimana mengarrange sebuah kalimat itu kan, sebuah informasi menjadi sebuah kalimat begitu atau menjadi sebuah paragraf yang teratur. Ternyata adanya perkembangan AI itu cukup mempermudah kita untuk bisa menata ya kata-kata untuk bisa lebih mudah begitu. Tapi sisi yang lain adalah tantangan khususnya ke generasi muda yang memang begitu lahir itu sudah tumbuh AI begitu. Nah, sehingga kalau dulu misalnya kita bekerja itu benar-benar perjuangan ya, dengan penuh perhatian membaca buku ya, kemudian berguru. Nah, dengan adanya kemudahan ini ternyata generasi yang tumbuh setelah adanya disrupsi ini itu sedikit mengalami adaptasi. Jadi perubahan itu satu bisa menjadi lebih malas begitu ya. Yang kedua juga sebenarnya mereka bisa beradaptasi lebih cepat begitu. Jadi kita sebagai orang tua itu memiliki peran untuk mengarahkan itu sebagai sebuah tools gitu. Kayak zaman dulu lah misalnya saya mengalami zaman di mana Google itu belum ada gitu. Nah, tiba-tiba tahun 2000-an lah pokoknya tiba-tiba ada Google kan. Oh, ini gimana nih kok bisa mencari informasi secara akurat gitu kan. Kalau dulu namanya internet tuh lama sekali gitu. Untuk mengunduh satu file itu, satu gambar saya ingat waktu masih sekolah itu butuh waktu setengah jam untuk ngedownload satu gambar begitu. Jadi sekarang begitu cepat, bukan hanya satu gambar, bahkan video pun bisa ditransmisikan ya dengan begitu cepat. Jadi kita sikapi dengan bijak saja, itu kita gunakan sebagai media. Bagaimanapun dalam konteks pembelajaran, saya tetap meyakini bahwa pengetahuan atau pemahaman ya itu dialirkannya itu dari guru ke murid begitu. Walaupun memang berbagai informasi itu memberikan pengetahuan, tapi tanpa adanya verifikasi, maka itu tidak akan menjadi pemahaman yang kuat begitu. Seperti itu dulu aja. Ya, menarik Pak, berkaitan dengan perlunya verifikasi itu sendiri ya Pak. Verifikasi betul. Ya kan Bapak menyampaikan berkaitan dengan peran, kemudian implementasi dari teknologi itu sendiri, apalagi sekarang kita juga mengenal yang namanya artificial intelligence ya Pak. Karena Bapak juga melewati masa perkuliahan yang belum ada Google, kemudian juga ada Google, apalagi sekarang sudah sampai ke artificial intelligence, dan Bapak juga sudah 12 tahun mengajar. Nah, sejauh ini ya Pak, apa sih bentuk transformasi metode pembelajaran dari Bapak gitu selaku pengajar kepada mahasiswa sekarang? Ya, saya sendiri kan memang di bidang sains ya. Memang bidang sains itu juga berbeda karakteristiknya dengan bidang sosial khususnya. Kalau di dalam sains sendiri memang ada proses yang kita sebut proses inquiry ya, proses menemukan gitu ya. Nah, karena apa? Karena kemajuan suatu negara itu akan bergantung pada kemajuan sains dan teknologinya. Nah, kemajuan teknologi itu akan dimulai dari kemajuan sainsnya. Nah, sains itu dilakukan melalui proses penemuan gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik itu bisa melatih ya kepada anak untuk bisa melakukan proses penemuan itu. Nah, tentu penemuan ini karena sains, maka objek ya daripada investigasi itu berasal dari fenomena yang kita lihat di alam sekitar kita. Nah, dari alam itu kemudian ternyata ada keteraturan ya. Mungkin kalau saya sebagai seorang muslim ya, Allah
menciptakan ya keteraturan itu pada ciptaannya. Jadi kita itu pada proses pembelajaran itu bagaimana siswa bisa melakukan proses penemuan itu. Nah, penemuan itu tidak akan pernah diperoleh kecuali memberikan kesempatan baik segi kemampuan untuk menemukan yang cukup, pemahaman minimal yang cukup, juga metodologi untuk menemukan yang baik begitu. Nah, kalau memang kita sebagai seorang pengajar atau dosen atau guru ya, selalu menyuapi informasi itu kepada peserta didik kita atau mahasiswa kita, tentu kemampuan untuk menemukan ini tidak terlatih gitu. Nah, untuk melatihkan ini, maka satu, guru atau pendidik itu harus menjadi teladan ya, jadi contoh. Jadi artinya apa? Kalau kita sebagai seorang dosen memiliki pengalaman ya, untuk meneliti, untuk menemukan, nah kita ajak bersama-sama mahasiswa kita ataupun siswa kita untuk melakukan proses penelitian seperti yang kita lakukan. Jadi kita sebutnya belajar pengalaman nyata begitu ya. Nah, tentu dari temuan ini ada banyak hambatan. Kita memerlukan banyak alat gitu. Jadi memang pembelajaran yang bagus itu bukan pembelajaran yang murah dan singkat, sederhana gitu. Tapi pasti pembelajarannya itu butuh dana yang besar gitu. Nah, untuk bisa dapat dana yang besar, maka dosen pun harus meneliti gitu. Jadi kalau kita meneliti, kita punya dana itu kita bisa lakukan riset bersama dengan mahasiswa. Nah, kegiatan riset ini kita bawa kepada pembelajaran sehingga kita mengajar ini setiap tahunnya itu menyampaikan informasi yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi jangan sampai belajar fisika misalnya dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang materinya itu aja gitu, tidak ada update-nya. Jadi kita sebagai seorang dosen atau pembelajar ya ataupun guru lah ya, kita harus selalu belajar sepanjang hayat gitu. Dengan kita belajar sepanjang hayat, maka kita akan membelajarkan kepada siswa bagaimana mereka bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu yang penting. Dengan perkembangan teknologi ini seharusnya riset jadi lebih mudah ya Pak, karena informasi mudah dijangkau, kemudian dari penjuru dunia juga bisa diakses begitu ya Pak. Tapi kalau dari Bapak sendiri, nah metode pembelajaran ini tuh untuk sekarang tuh lebih relate ke arah studi kasus, karena kan informasi sudah bisa kami gitu ya setelah mahasiswa peroleh, kemudian studi kasus, atau bentuk nyata itu seperti apa sih Pak biasanya kalau untuk di kelas? Ya, jadi untuk pembelajaran memang supaya bisa digeser ya kepada pembelajaran yang nyata, memang satu, mahasiswa itu kan gini, pembelajaran itu guru itu memiliki peran untuk bisa memahamkan. Nah, adanya AI, adanya website dan lain-lain itu bisa kita dapatkan sebagai sumber pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tidak otomatis menjadi pemahaman kecuali memperoleh verifikasi dari siapa? Itu dari guru ya, yang memastikan bahwa informasi yang ada itu valid, akurat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kalau dalam Islam itu ada namanya al-adabu fauqal ilmi. Jadi dalam proses pembelajaran itu kita mentransferkan adab dalam pembelajaran. Jadi jangan sampai adanya disrupsi dan kemudahan kita mengakses informasi itu menghilangkan adab ya dari seorang murid kepada gurunya begitu. Nah, di mana salah satu bagian dari adab itu adalah bagaimana seorang murid itu bisa mengikuti kehidupan sebagai seorang peneliti kalau dosen yang dilakukan oleh guru-gurunya itu gitu. Kemudian dalam proses pembelajarannya memang memerlukan pengetahuan minimum gitu. Jadi anak itu memang tidak bisa tiba-tiba berinquiry tanpa memiliki informasi minimal yang diperlukan untuk berinquiry. Baik itu pengetahuan kognitif dasarnya, kemudian pengetahuan proseduralnya, kemudian juga sikap ilmiah yang harus dibangun. Nah, sehingga pembelajaran pada tahap-tahap awal dalam perkuliahan itu dilakukan dalam membangun pengetahuan awal gitu ya, kecakapan ilmiah, kemudian juga sikap yang baik, prosedur katakanlah meneliti yang baik. Nah, setelah guru atau dosennya dirasa cukup,
maka guru atau dosen itu memberikan studi kasus untuk dipecahkan bersama. Nah, tentu ketika dipecahkan ada baiknya tidak sendirian gitu kan, dilakukan secara grup ya, dilakukan bersama-sama begitu ya. Jadi ketika dilakukan bersama-sama, maka anak itu akan terlatih keterampilan kolaborasinya, terlatih kreativitasnya, terlatih kemampuan problem solving begitu ya, critical thinking. Nah, itu adalah elemen-elemen yang memang kita perlukan dalam konteks pembelajaran abad 21, kita sebut 21st century skill. Jadi setelah katakanlah siswa itu melakukan proses investigasi yang cukup ya, menemukan kasus yang bisa diteliti, di akhir itu memerlukan proses verifikasi. Jadi perlu dilakukan konfirmasi kepada guru atau dosen apakah temuan yang didapat ini sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang didapat begitu ya. Jika verifikasi itu oke, misalnya dari gurunya atau dosennya, maka kita bisa mempublikasikannya seperti talkshow ini ya, Jadi kita itu setidaknya mencerdaskan gitu ya kepada kawan-kawan yang muda begitu ya, untuk bersemangat ya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu kalau bisa tidak berhenti, walaupun memang strata mah selesai ya, tapi kita banyak platform pembelajaran yang bisa kita akses begitu. Ini itu dulu. Luar biasa. Seperti basisnya apa ya, sobat ilmiah gitu untuk LabPIM itu sendiri. Kemudian juga nickname lainnya adalah peneliti muda gitu. Tadi Bapak sudah menjelaskan berkaitan dengan metode pembelajaran, kemudian disrupsinya di bidang pendidikan. Nah, kita agak bergeser sedikit yang lebih relate lagi gitu ya dengan kegiatan mahasiswa, yaitu nanti di akhir atau mungkin selama menjadi mahasiswa adalah riset gitu ya Pak. Nah, pasti kan ada perbedaan disrupsi di pembelajaran di pendidikan dengan disrupsi di riset gitu. Nah, dari Bapak sendiri sejauh ini sebagai peneliti juga gitu, apa sih bentuk dari disrupsi di bidang riset ini Pak? Ya, memang sekarang publikasi itu cukup masif ya. Kemudian juga kemudahan kita dalam memperoleh informasi, tren ya, temuan yang terbaru itu cenderung lebih mudah. Yang pertama memang bekal begitu ya, bekal untuk mahasiswa ataupun siswa yang sedang belajar itu harus menguasai bahasa asing. Jadi yang pertama bahasa asing itu kalau menguasai pengetahuan yang terbaru mungkin dalam bahasa Inggris begitu ya. Kalau sebagai seorang muslim ingin mengetahui bagaimana hukum-hukum ya, dalil dan lain-lain, mengetahui bahasa Arab begitu. Jadi kita mau tidak mau dalam kondisi sekarang harus bisa menguasai berbagai macam bahasa. Jadi semakin banyak bahasa yang kita kuasai, maka sebenarnya akan semakin kaya pengetahuan yang bisa kita peroleh. Itu yang pertama. Yang kedua, memang adanya disrupsi dalam informasi yang begitu masif itu adalah bagaimana kemampuan kita dalam menyeleksi informasi, apakah itu akurat atau tidak begitu ya. Sumbernya itu terpercaya atau tidak ya. Kalau misalnya kita mengenal jurnal kan, misalnya ada jurnal Predator begitu ya, atau jurnal yang terpercaya memiliki reputasi yang tinggi. Nah, jadi mahasiswa itu harus memiliki kemampuan bagaimana menyeleksi ya sumber bacaan itu, bahwa sumber bacaan yang didapat tuh kredibel, terkini, risetnya terbaru begitu. Nah, untuk mendapatkan seleksi itu perlu konfirmasi lagi kepada guru atau dosennya begitu. Nah, kemudian sekarang banyak sekali fasilitas yang bisa kita lakukan ya, baik misalnya dari sumber informasi, ada Google Scholar, ada Scopus, ada Web of Science ya, ada ORCID, ada ResearchGate ya, dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah untuk diakses. Kalaupun tidak dapat aksesnya, mungkin kita bisa cari ke kampus seberang kita gitu ya untuk memperoleh akses gitu ya. Atau dengan adanya medsos misalnya, kita bisa melalui medsos untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua adalah meneliti. Nah, meneliti untuk riset sekarang ini memang untuk bisa meneliti yang baik itu memerlukan infrastruktur yang bagus. Nah, sekarang disrupsinya ternyata bukan hanya sumber informasi, tapi juga adanya free trade policy ya dari Indonesia sendiri, kemudahan kita dalam memperoleh
sumber-sumber bahan untuk riset di marketplace ya, itu cenderung lebih mudah. Jadi saya masih ingat zaman dulu untuk beli bahan kimia ya. Nah, dulu saya pernah coba beli melamin gitu ya. Oh, harus nunggu 8 bulan lagi gitu. Inden gitu kan, ke luar negeri, ke Jerman gitu. Sekarang mah udah ada ya di marketplace lah gitu ya. Teman-teman semua tahu apa aja begitu kan. Nah, begitu mudah didapat. Jadi harganya pun lebih miring begitu. Jadi dengan disrupsi ini sebenarnya riset itu menjadi lebih murah sebenarnya gitu, karena adanya kemudahan akses dalam memperoleh bahan-bahan riset, alat juga untuk melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga itu tools yang kita gunakan untuk mempublikasikan tadi, misalnya hasil dari proses kita studi kasus kan, kita melaporkan ya, mempublikasikan. Kalau hasil riset yang dipublikasikan dalam YouTube atau podcast kan agak jarang, mungkin bisa sih kapan-kapan gitu kan. Bisa Lepim melakukan ya Pak ya. Hasil riset begitu Pak. kan, menarik begitu ya. Atau dalam platform yang ada gitu ya. Untuk sekarang dengan adanya AI misalnya, untuk penulisan pun lebih mudah gitu. Cuma bagaimana tulisan kita itu bisa otentik gitu. Nah, bisa valid yang ditulis, karena punya kecenderungan memang hasil tulisan dari AI ini begitu panjang lebar tapi tidak to the point gitu. Jadi kita sebagai penulis itu perlu memiliki sense akademiknya lah yang baik, sehingga apa yang kita tulis itu memang akurat begitu ya, tepat begitu. Kemudian kemudahan dalam mempublikasikannya. Dengan adanya kebijakan Open Journal System misalnya di Indonesia, maka untuk mempublikasikan dalam jurnal-jurnal yang terakreditasi itu menjadi lebih mudah dan lebih murah. Ataupun ke luar negeri, ke publisher-publisher yang top, memang tidak selamanya berbayar gitu. Banyak yang bagus dan itu gratis begitu. Jadi kita harus terus-menerus belajar, sehingga dengan informasi yang ada ini kita tidak terkecoh pada aspek yang negatifnya gitu. Jadi kita bisa menyeleksi informasi itu sehingga informasinya bisa berguna untuk kita. Gitu. Riset yang lebih mudah dan murah ya Pak. Ya, lebih mudah dan murah di era informasi yang luar biasa berkembang ini ya Pak. Tapi untuk itu, karena risetnya jadi lebih mudah dan murah, itu kan tentunya ada alokasi effort yang berbeda dengan zaman dulu ya Pak. Tapi sebetulnya bagaimana sih cara Bapak gitu sebagai seorang peneliti untuk tetap mempertahankan kualitas penelitian itu, walau tadi Bapak bilang bahannya ada nih yang secara harga lebih miring, karena kan barangkali purity-nya dan sebagainya itu kan juga berbeda. Nah itu. Jadi keterampilan lain yang harus dibangun oleh peneliti adalah bagaimana kita, tadi kan bahasa sudah, kemudian menguasai bagaimana memperoleh bahan ya atau sumber untuk mempublikasikan. Kemudian yang penting adalah kita memiliki kolaborasi. Jadi baik kolaborasi dengan dosen maupun kolaborasi dengan industri atau kolaborasi dengan sekolah atau pemerintah ya. Maka dengan adanya kolaborasi itu ada sebagian sumber daya yang kita bisa dapat dari resource sharingnya mereka gitu. Jadi dengan demikian kan kita itu kan sebenarnya membangun komunitas ilmiah. Katakanlah kita di bidang energi terbarukan, maka carilah misalnya para peneliti di bidang yang serupa gitu. Jadi dengan kita mendapatkan kawan-kawan dari peneliti yang serupa, misalnya saya dengan BRIN begitu ya, maka kita akan tetap menjamin bahwa hasil riset kita itu tetap valid begitu, karena kita mendapatkan feedback gitu dari kolega kita yang ada di bidang yang serupa begitu. Mungkin kita setelah S3 kan gak ada lagi pembimbingnya begitu, maka pembimbing itu adalah pengalaman kita gitu. Jadi pengalaman kita berkolaborasi dengan orang-orang yang ahli sebidang dengan kita. Nah itu penting gitu. Juga kolaborasi internasional. Jadi kita untuk melihat, sekali-kali kunjungilah negara-negara yang maju, bagaimana fasilitas untuk meneliti ya, mengembangkan sains dan teknologi, sehingga ketika pulang kita dapat inspirasi, kayaknya kita perlu mengembangkan ini. Jadi untuk maju kita jangan sungkan untuk melakukan benchmark gitu, kepada yang lain, seperti itu. Biasa benchmark ya Pak. Nah, kok tadi kita juga udah bahas soal pembelajarannya bagaimana, kemudian aktivitas risetnya di tengah disrupsi ini bagaimana.
karena disrupsi ini juga berkaitan dengan teknologi, tentunya penyampaian informasi, dan kita semua tahu ya Pak bahwa minat STEM anak muda itu cukup menurun gitu melalui berbagai data. Nah, untuk Bapak sendiri gitu sejauh ini, bagaimana cara ilmiah ini dirasa seru gitu Pak, dirasa cukup gitu? Misal apakah dengan podcast seperti ini, atau sejauh ini apakah Bapak pernah mencoba gitu bentuk lainnya untuk dalam tanda kutip riset ini tidak hanya berbentuk publikasi ilmiah, tapi juga sesuatu yang bisa anak muda capai gitu? Iya. Jadi ada kecenderungan sedikit menurun dari sisi STEM dalam bidang ilmu murni ya. Dari sisi minat. Tapi sebenarnya kenapa demikian? Karena sekarang dengan adanya disrupsi itu mau nggak mau untuk meneliti itu kita harus aplikatif begitu. Walaupun sekarang kita ada di bidang fisika murni atau kimia begitu ya, tapi dalam konteks belajar itu kita harus aplikatif begitu. Nah, dengan mengaplikasikannya itulah maka belajar sains itu menarik gitu. Kenapa belajar sains itu menarik? Karena sains itu digunakan untuk mengembangkan teknologi begitu. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian yang kedua, gimana caranya supaya siswanya menarik? Ya, bagaimana caranya? Memang kan ada banyak faktor ya. Baik dari sisi infrastruktur, bagi sisi cara mengajar, metode dan lain sebagainya. Tapi menurut saya sih kalau memang ingin membuat menarik, misalnya kita sebagai kepala sekolah ya kembangkanlah lab begitu kan, lab pembelajaran sains yang menarik begitu, seperti kita kembangkan lab podcast kan, ini kan seru gitu. Jadi dengan suasana yang nyaman, yang menarik, maka mood dari anak pun akan berubah begitu. Kemudian dengan dosen yang mengajarkan dengan area yang dia teliti, maka itu akan menarik begitu. Kemudian juga hasil riset itu kita implementasikan dalam produk-produk begitu. Jadi dengan produk itu misalnya katakanlah kalau dalam pendidikan misalnya kit pembelajaran begitu ya, dan kitnya itu disebarluaskan begitu ke masyarakat luas. Jadi mereka bisa mendapatkan benefit begitu ya dari produk hasil riset kita. Maka saya yakin memang belajar sains itu menarik gitu. Kenapa nggak menarik? Karena mungkin belajarnya teori terus ngitungnya banyak. Biasanya begitu sih begitu. Jadi kalau belajar sainsnya ngitungnya tidak banyak, kemudian aplikatif, rasanya sih kecil kemungkinan gitu anak tidak suka gitu. Kenapa nggak suka? Ya karena terlalu banyak teorinya begitu. Prakteknya nggak ada. Kemudian aplikasinya nggak kebayang begitu. Jadi itulah sebab-sebab yang menjadikan belajar sains kurang menarik. Ataupun tantangan di dunia kerja gitu. Kadang-kala dunia kerja menginginkan lulusan-lulusan yang berasal dari prodi-prodi yang aplikatif. Bisa jadi demikian. Mention tadi berkaitan dengan riset untuk masyarakat luas ya Pak. Nah, untuk di ranah perguruan tinggi itu kan besar sekali gitu Pak kesempatan untuk riset, aktivitas-aktivitas keilmiahan, kemudian juga dialektika yang berkaitan dengan lagi-lagi intelektual gitu ya Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri gitu, sebetulnya tuh saat ini peran perguruan tinggi terhadap masyarakat dan bisa dalam tanda kutip barangkali membumikan sains, kemudian menjadikan ilmu pengetahuan itu tidak jauh dari masyarakat tuh bentuknya itu seperti apa sih Pak? Sekarang kita bicara tentang konteks UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Memang core-nya ada di bidang pendidikan. Maka sebenarnya UPI itu memiliki peranan yang paling strategis sebenarnya dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Karena apa? Karena UPI itu terjaring dengan sekolah-sekolah mitra baik dari TK begitu ya, sebelum TK barangkali PAUD, SD, SMP, SMA begitu. Nah, maka seringlah kita memang terus-menerus berkolaborasi, bermitra dengan guru yang ada. Kita melakukan layanan begitu ya, meningkatkan kapabilitas guru dalam mengajar begitu ya. Kemudian kita mensosialisasikan hasil riset kita kepada sekolah begitu. Memang pendidikan itu tidak seperti IT ya. Jadi kalau IT atau ilmu terapan itu memang terasanya itu cepat begitu, cepat. Tapi di balik cepatnya terasa, cepat juga berubahnya. Jadi ilmunya memang cepat usang begitu. Beda kalau ilmu basic science,
kelihatannya tidak menarik gitu ya. Tapi ingatlah sebenarnya kalau suatu negara ini ingin maju, katakanlah misalnya gini, kita lihat Iran gitu ya, kita lihat Amerika atau Cina ya. Memang yang mereka kembangkan apa? Untuk bisa membuat mereka punya posisi di dunia. Kan baik mengembangkan senjata nuklir gitu kan, baik mengembangkan pesawat jet dan lain sebagainya, itu memerlukan basic science yang sangat kuat begitu. Walaupun itu tidak terlihat diminati begitu, tapi percayalah sebenarnya dengan mempelajari ilmu alam ini, maka sebenarnya ini fondasi paling penting untuk mengembangkan kekuatan ya, keamanan dalam negeri suatu negara begitu. Nah, jadi kita di dalam konteks pendidikan itu memiliki peran untuk berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang berkaitan, mensosialisasikan hasil riset kita dengan baik. Namun dalam konteks global atau nasional, sains itu memiliki peranan yang paling penting gitu dalam memajukan suatu negara. Jadi kalau negeri itu ingin maju, maka investasi negara kepada pengembangan riset di bidang sains dan teknologi itu harus menjadi prioritas. Jadi kita lihat aja berapa proporsi yang digunakan atau yang diberikan atau dialokasikan negara dalam riset di bidang sains dan teknologi. Luar biasa Pak, sangat masif gitu ya, bahwa memang integrasi setiap keilmuan untuk bisa menghasilkan bentuk kolaborasi yang luar biasa itu memang harus segera disinergikan. Tuh. Ya tadi Bapak sudah menjelaskan gitu ya berkaitan dengan banyak hal dari pembelajaran, kemudian aktivitas riset, kemudian juga bagaimana sih sebetulnya impact nyata baik dari sisi perguruan tinggi, pengajar, kemudian juga mahasiswa itu sendiri gitu. Mungkin saya izin untuk membuat konklusi gitu ya, bahwa disrupsi akademik ini kan merupakan tadi Bapak sampaikan perubahan gitu ya Pak, gangguan yang kita bisa melihat bahwa ini bukanlah menjadi titik buruk, tapi justru menjadi titik balik kita berkembang lebih jauh gitu ya Pak, baik di bidang pembelajaran, kemudian di aktivitas riset, kemudian juga di kegiatan-kegiatan keilmihan lainnya. Sebab berdasar dari disrupsi ini, kegiatan riset, kemudian keilmiahan dan lain hal sebagainya untuk berkontribusi kepada negara ini bisa jadi lebih mudah, bisa menjadi lebih murah. Nah, barangkali implikasi dari perguruan tinggi, kemudian dosen, mahasiswa itu bisa jadi lebih kontributif ketika memang seluruh keilmuan bisa berintegrasi dan bersinergi untuk berkolaborasi. Nah, terima kasih Pak atas banyak hal yang tadi sudah dibagikan. Tentunya itu sangat ilmiah sekali. Kemudian juga bisa membangun semangat teman-teman yang lain gitu ya Pak, bahwa tadi saya suka banget Pak mention kalimat bahwa disrupsi ini membuat pembelajaran dan aktivitas riset itu lebih mudah dan murah gitu. Jadi ada kesempatan yang bisa membangunkan atau membangkitkan semangat kita gitu Pak, khususnya LEPIM sebagai para peneliti muda atau sobat ilmiah itu sendiri. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah berbagi di platform ini di LEPIM Talks 2025. Barangkali itu yang bisa dibahas sejauh ini dan mungkin nanti akan bertemu lagi dengan membahas bentuk riset lainnya yang lebih seru gitu ya Pak. Mungkin terakhir apa ada closing statement nih dari Bapak untuk para peneliti muda atau sobat ilmiah? Ya, jadi sebagai bentuk ya daripada closing statement kami sebagai peneliti muda atau generasi muda ya. Jadi kita harus memiliki kemampuan dalam memfilter informasi yang diperoleh dalam kondisi disrupsi ini ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai pelajar harus tetap memperhatikan adab-adab ya dalam pembelajaran. Karena bagaimanapun adab kita dalam pembelajaran ini menjadi hal yang paling utama. Jadi bisa dibayangkan orang itu pintar sekali tapi tidak ada adabnya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana informasi atau ilmu yang kita dapat ya, yang kita beredar luas ya secara mudah ini bisa kita konfirmasi melalui guru begitu. Memang informasi atau website itu memberikan banyak pengetahuan, tapi hanya melalui gurulah informasi itu menjadi pemahaman. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sudah menginspirasi Bapak, telah berbagi. Semoga segala hal yang Bapak sedang usahakan, Bapak kerjakan, kemudian juga
bentuk-bentuk impact yang sudah Bapak berikan gitu ya sebagai peneliti dan dosen, membuah kebaikan bagi Amin, Bapak, insya kehidupan Bapak dan keluarga Bapak. Amin ya robbal alamin. Terakhir mungkin Pak kita bisa jargon lagi di awal siap, gitu ya siap. Pak. Kita jargon lagi. Akademi kita impact nyata. Baik. Terus pantengin Labim Talks 2025 ini teman-teman semua. Barangkali itu saja untuk Labim Talks kali ini. Jangan lupa untuk terus like, komen, subscribe dan ikuti Labim Talks 2025 ini, dan kita akan bahas topik-topik seru lainnya, tentunya tidak hanya aktivitas keilmiahan saja, tapi juga kehidupan mungkin sebagai mahasiswa atau skill-skill yang bisa enhance sebagai seorang peneliti muda itu sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama Lepim kita wujudkan budaya ilmiah.